lo ngelihat orang urusannya selalu lancar, hajatnya selalu tercapai, doanya selalu terkabul, sebenarnya rahasia mereka tuh cuma satu: yakin sama doa-doanya dan berserah sepenuhnya sama Tuhannya. Lo sadar nggak letak kekuatan doa itu di mana? Di keyakinan lo sendiri. Jadi kalau lo ngerasa kenapa ya doa gue belum terkabul, ya mungkin penghambatnya adalah keyakinan lo sendiri. Lo masih punya keraguan dalam hati lo, terlepas lo nggak ucapin ya, tapi ada dalam pikiran dan hati lo bahwasanya ini beneran nggak sih doa gue bakal dikabulin? Kayaknya nggak mungkin deh. Keraguan-keraguan itu sendiri yang jadi penghambat. Ketika gue pengen sesuatu, gue tuh selalu berusaha dulu untuk meyakinkan diri gue bahwa doa gue pasti dikabulin atau diganti sama yang lebih baik atau dikasih di waktu yang tepat. That's it. Gue bangun dulu tuh keyakinannya supaya nanti setelah berdoa ya udah gue bisa detach, dalam artian gue nggak desperate yang kayak putus asa kapan ya doa gue bakal dikabulin. Karena vibrasi kayak gitu, energi yang kayak gitu tuh akan justru menghambat hal-hal baik untuk ketarik ke lo. Remember, law of attraction. Sebenarnya ketika lo punya permasalahan di dunia itu solusinya cuma satu. Lo nggak perlu cari solusinya, lo cuma perlu mendekatkan diri ke Allah aja. Karena percaya deh, berbagai permasalahan, kesulitan yang gue alami dalam hidup ya, kadang tuh gue juga nggak tahu sih penyelesaiannya gimana. Kadang tuh hal yang gue alami bahkan gue berpikir, ini kayaknya otak gue nggak nyampe deh gimana cara mikirinnya. Gue bahkan nggak bisa dapat satu solusi apapun. Tapi apa yang gue lakuin, ya udah gue serahin aja sama Allah, gue curhat sama Allah. Gue nggak nanya gimana solusinya, yang penting gue cerita bahwa gue mengalami ini, yang gue rasain ini, tolong bantu. Dan gue belum pernah kecewa atas apa yang gue adukan ke Allah sih. Beberapa amalan yang gue lakuin juga gue kencengin lagi untuk membuat hati gue lebih tenang. Misalnya amalan doa Nabi Yunus tuh super powerful banget. Bahkan kalau lo baca di kolom-kolom komentar gue tuh banyak juga yang ngerasain, yang udah ngamalin doa Nabi Yunus juga, dan emang powerful banget. Mau itu lo lagi ngerasa sempit hatinya, mau itu lo ngerasa lagi sempit rezekinya, urusannya, mau itu lo ngerasa lagi nervous, anxious. Gue biasanya kalau interview tuh gue selalu baca doa Nabi Yunus supaya hati gue tuh tenang, supaya gue bisa menjawab dengan lugas dan baik gitu. Mau presentasi, mau ujian, pokoknya apapun yang lagi lo hadapin gitu ya, gue tuh selalu berusaha untuk mengamalkan doa Nabi Yunus. Dan tentunya amalan-amalan lain yang gue berusaha untuk gue jadikan kebiasaan juga. Karena gue percaya ketika sudah menjadi kebiasaan, itu tuh akan membuat lo ngerasa ada yang hilang ketika nggak lo lakuin. Memang awalnya berat, gue percaya kebiasaan apapun itu pasti awalnya berat ketika pada fase penyesuaian, karena otak lo tuh ngerasa bahwasanya ini nggak familiar untuk lo lakuin dalam kesehariannya. Kalau dalam sehari-harinya yang biasa lo lakuin adalah scrolling, rebahan doang, terus tiba-tiba lo olahraga, pasti awalnya berat. Kalau yang tadinya lo males ibadah, terus cuma menggugurkan kewajiban dengan ibadah wajib aja, tapi sekarang berusaha untuk mengamalkan amalan lain dan sunah-sunah lain, karena lo mulai sadar bahwa lo yang butuh sama Allah, lo yang harusnya mendekat ke Allah gitu loh, karena lo yang butuh. Nah di situ memang awalnya berat banget, tapi percaya sama gue sekarang tuh alhamdulillah, masya Allah ya, gue ini sedikit sharing aja. Gue bahkan tanpa alarm tuh gue bisa bangun jam 3 tanpa ada yang bangunin juga. Itu undangan dari mana kalau bukan dari Allah? Dan lo tuh mau dapet undangan dari Allah tuh ya harus mendekat dulu ke Allah. Lo harus membangun kebiasaan dan amalan-amalan yang membuat keyakinan lo tuh semakin terpupuk, yang membuat hati lo tuh ngerasa semakin dekat sama Allah. Apalagi nih udah mau bulan Ramadan kan, inilah kesempatan kita semua, termasuk gue ya, ini reminder buat gue juga, untuk terus ningkatin ibadah dan amalan-amalan sunnah. Karena ya rugi kalau nggak, kan ini golden moment, pahalanya semuanya dikali lipat, berkali-kali lipat gitu loh dari bulan-bulan biasanya. Dan ini tuh bisa lo jadiin ajang untuk belajar membentuk kebiasaan. Kalau yang tadinya awalnya lo susah untuk bangun tahajud nih misalnya, sekarang kan Ramadan lo pasti sahur dong. Nah itu manfaatin untuk sholat tahajud, sholat witir, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Baca Qur'annya juga dikencengin lagi. Dan jangan lupa ya, kalau Ramadan itu kita harus punya tracker, kita harus punya target, kita harus punya plan, supaya nggak gitu-gitu aja. Dari pengalaman gue tuh biasanya setiap hal-hal yang nggak gue plan dengan baik, nggak gue track dengan baik, akhirnya nggak gue lakuin, akhirnya gue nggak semangat. Makanya gue memutuskan tahun ini tuh gue bikin Ramadan Planner yang di dalamnya itu udah ada jurnal Al-Quran. Di situ nanti gue akan journaling Al-Quran, gue akan tracking gue udah sebanyak apa sih ngajinya. Terus abis itu ada juga kebiasaan dan amalan-amalan harian lainnya, itu gue juga track di situ. Kebiasaan apa yang mau gue bangun, kebiasaan baik lainnya juga selain daripada beribadah, itu gue buat di situ. Dan gue juga bikin grup dimana nanti kita bikin Ramadan Challenge yang isinya nanti kita bakalan sharing kajian, terus kemudian amalan yang dilakuin, dan progres Ramadan Challenge kita masing-masing. Kalau lo mau Ramadan Planner gue, itu ada di link di bio gue yang pertama.
namanya Ramadan Planner. Terus nanti gue bakalan invite lo untuk join ke grup komunitas Ramadan Challenge supaya kita tuh makin semangat ibadahnya. Semoga ini jadi usaha kita untuk mendekatkan diri sama Allah di bulan Ramadan ini, dan jadi jembatan juga untuk hajat-hajat kita yang mungkin masih tertunda karena keraguan-keraguan kita. Ayo sama-sama kita pupuk keyakinan kita di bulan Ramadan ini. Sama-sama kita tingkatin lagi ibadahnya dan amalan-amalan hariannya, bukan cuma wajib tapi juga sunnah.